Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustazah Khadijah Asgaf. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya, cucunya, suaminya terutamanya. Semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan hatinya, dimuliakan hidup dunia akhiratnya. Segenap ustazah yang banyak menghiasi majelis kita, Ustazah Lulu Al-Habsyi, Ustazah Faizah Latas, Ustazah Nikmah Al-Muhdar, Ustazah Hasnah Al-Munawwar, Ustazah Umi Lulu Mulakhilah, Ustazah Suud Aidit, Ustazah Aisyah binti Syekh Abu Bakar bin Salim, Ustazah Aliyah Musawa, para ustazah-ustazah yang lain, kita doakan semoga selalu berada dalam keberkahan, selalu dalam melimpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semuanya biar pada panjang umurnya, biar terus-terusan memberikan keberkahan kepada kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja semua panitia, semua yang terlibat dalam majelis ta'lim Nuruz Zahra, kita juga doakan semoga semuanya dalam keberkahan. Segenap pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren, para ustazah, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Senang ketemu maulid lagi, senang hadir-hadir di majelis maulid lagi, senang berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, pilihkan buat jadi bulan kita mengenang-enang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali Habsyi, Rabi aqbal alaina marhaban birrabi'. Rabi'una dzikruh manjahuh ladallah wasi'. Kata Habib Ali, Rabiul Awalnya udah datang lagi nih. Marhaban birrabi', selamat datang wahai Rabiul Awal. Rabi'una dzikruh manjahuh ladallah wasi'. Rabi' kita, Rabi' itu artinya adalah keuntungan, bulan yang paling menyenangkan tuh Rabi', ya, bisa juga diartikan keuntungan. Rabi'nya kita nih, keuntungannya di dalam Rabi' kita, dzikruh manjahuh ladallah wasi'. Kita mengenang sosok seseorang yang pangkatnya di sisi Allah luar biasa luasnya, luar biasa besarnya, luas sehingga dapat menampung kita semuanya. Pangkatnya Nabi Muhammad luas, syafaatnya Nabi Muhammad luas, semuanya bisa ketampung, semuanya bisa muat. Kita kadang kalau bikin majelis maulid, tempat ini nggak muat, tempat itu nggak muat. Tapi itu yang nggak muat cuman tempat doang. Kalau syafaatnya Nabi mah semua muat. Sebab pangkatnya Nabi Muhammad luas tak terbatas. Kita bahagia ada di bulan maulid yang seperti ini. Sebab di bulan ini mengingatkan kita kepada manusia agung, hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad, hadiah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Saya ulangi, Nabi Muhammad bagimu,
bagiku adalah hadiah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kehidupan kita. Masalahnya cuma tinggal kamu mau ambil apa enggak. Ini kamu memang udah terpilih gitu, dihadiahin Nabi Muhammad. Masalahnya mau kamu jaga atau kamu buang begitu aja. Itu aja masalahnya. Hadiah buat umat bukan hadiah kecil, terindah, terbesar, tertinggi, teragung, termulia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah, laqad man, Allah telah menganugerahkan, manan, sang pemberi. Ini saya kasih tahu dulu artinya man. Man itu teman-teman sekalian, pemberian yang boleh diungkit dari besarnya. Kita ini kalau ngasih sama orang pemberian nggak boleh diungkit. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan man, tuh yang disebut Ustazah Sano tadi. Berbuat sedikit ngerasanya udah yang paling berjasa. Saudaraku sekalian, katanya Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum, jangan bikin batal pahala sedekah kalian dengan kalian sebut mulu, kalian ungkit mulu. Ini kalau enggak saya nyumbang nih masjid enggak akan berdiri. Nyumbangnya berapa mah? 1 sak semen. Itu kalau enggak karena mamah kasih dia nih tiap hari, enggak bakalan hidup tuh orang. Astagfirullah. Man namanya, man. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, memberi, mengungkit pemberian. Kalau ada man, ada anugerah, ada pemberian yang boleh diungkit, pasti pemberian tersebut adalah pemberian yang sangat besar. Allah bilang, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah menganugerahkan kepada orang yang beriman pemberian yang paling besar, hadiah paling besar, minnah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Apa itu ya Allah? Kita bisa bernafas? Bukan. Kita bisa punya uang banyak? Bukan. Kita bisa pinter ya Allah? Bukan. Ada. Itu semuanya bisa punya suami, bisa punya anak ya Allah, pemberian kami yang paling besar? Bukan. Sehat ya Allah yang paling besar? Bukan. Apa ya Allah? Idba'atha fihim rasulan. Diutuskan bagi kalian seorang utusan, namanya Muhammad. Cara nguap diajarin sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jazallahu anna sayyidana Muhammadan afdal ma jaza nabiyyan an ummati ma tarakana syai'an illa wa allamana iyyah. Kata beliau, semoga Allah membalas Nabi Muhammad dengan seindah-indah balasan yang Allah berikan kepada seorang nabi atas kebaikannya kepada umat. Nabi Muhammad tidak meninggalkan apapun melainkan diajarkan semuanya kepada kita. Hatal khara kaifa nukhruj. Mohon maaf, sampai kotoran, gimana cara kita ngeluarin kotoran kita, caranya kencing, caranya buang air besar, diajarin semua sama Nabi besar Muhammad. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nabi Muhammad bikin kalian tinggi. Zakka yuzakki tazkiyatan, zakka yazku zakatan, nama yanmu naman, artinya bertumbuh, artinya meninggi. Makanya harta kalau dizakatin, hartanya jadi semakin berkembang, semakin bertumbuh.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad terutus kepada kita sekalian buat ninggiin kita, buat menumbuhkanmu, sehingga orang dekat sama Nabi Muhammad, ngambil hadiah berupa Nabi Muhammad, dia bakalan naik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Bilal bin Rabah budak, dijual di pasar sambil dilihat rambutnya, karena katanya kalau keriting lebih kuat. Ini saya baca di kitab ya, saya nggak tahu tuh. Terus jangan sampai nyari mantu, pastikan rambutnya keriting, biar kuat. Bilal bin Rabah dijual di pasar, diliatin kulitnya warnanya apa, diliatin, bukan diliatin ilmunya, bukan diliatin akhlaknya, bukan diliatin kuat apa enggak, ini kayak barang gitu. Kira-kira bertahan berapa lama, sakit-sakitan apa enggak, kayak barang aja gitu. Ini yang ini merek ini nih cepet rusak apa enggak, kan begitu. Rumahnya, kamarnya Bilal lebih mirip kandang daripada kamar, teman-teman. Jadi budak mengerjakan tugas-tugas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang budak buat majikannya. Bilal, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebelum terutusnya Nabi Muhammad kalian berada dalam kesesatan yang nyata, kalian berada dalam kehinaan yang nyata. Bilal dianggap sebagai budak, kayak barang, dijual belikan, ditawar-tawar sama orang. Ketika dia mengambil hadiah berupa Nabi Muhammad dalam hidupnya, ketika Bilal kemudian mengikuti cahayanya Nabi Muhammad, diambilnya Nabi Muhammad untuk hidupnya. Dan untuk itu dia bersabar menghadapi majikannya. Sampai seperti mana yang kita tahu, digelandang di padang pasir panas kota Mekah. Sayyidina Abu Bakar melihat itu enggak tega, kemudian dia beli Bilal bin Rabah dari majikannya Umayyah bin Khalaf. Habisnya dibeli sama Sayyidina Bilal, sama Sayyidina Abu Bakar, diberikan budak tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadilah kemudian Bilal bersama Nabi Muhammad mengambil hadiah Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad. Apapun yang kau perintahkan wahai Rasulullah. Sesudah bersama dengan Nabi Muhammad, kita pun tahu seperti apa hasilnya. Seseorang yang mengambil Nabi Muhammad untuk hidupnya, kita tahu bagaimana Nabi Muhammad yuzaki, bagaimana Nabi Muhammad meninggikan derajat dia. Satu-satunya orang yang pernah ada di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah. Siapa orang pernah ada di atas Ka'bah? Di dalam Ka'bah mungkin. Di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah, teman-teman. Nabi perintahkan, "Itla ya Bilal," di saat Fathu Mekah. Naiklah ke atas Ka'bah wahai Bilal. Bilal naik ke atas Ka'bah, wa adzin linnas, adzanlah, sampaikanlah adzanmu pada semua orang biar pada dengar. Dari atas Ka'bah, tempat paling mulia di atas muka bumi, Bilal melihat padang pasir panas yang dulu dia digelandang di atasnya, yang dulu dia dilemparkan di atasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Siapa orang yang diberi kemuliaan oleh Allah dari atas Ka'bah? Dia mengumandangkan adzannya. Dari budak belian dijual di pasar sampai ada di atas Ka'bah mengumandangkan adzan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini baru dunia. Akhiratnya, kita semua pernah dengar hadis ini. Nabi Muhammad waktu malam di Isra Mi'raj kan, saat Nabi Muhammad dibawa keliling surga, Nabi Muhammad dengar suara terompah sendal. Nanya sama Sayyidina Jibril, "Ya Jibril, suara apa itu?" "Suara sendal kena air, ciprakannya sendal."
Sendal siapa itu wahai Jibril? Sendalnya Bilal bin Rabah. Orangnya masih ada di atas muka bumi, sendalnya udah nyampe ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan macam apa itu teman-teman? Yuzaki. Nabi Muhammad tuh kalau diambil bikin naik dirimu, saudariku sekalian. Nabi Muhammad kalau kamu rengkuh, bawa kamu naik ke atas. Mulia semulia-mulianya. Jangan percaya sama orang yang bilang kemuliaan ada pada harta. Jangan percaya sama orang yang bilang kemuliaan ada pada rupa kecantikanmu. Jangan percaya sama orang yang mengatakan hal-hal yang berbeda. Kemuliaan ada pada Nabi Muhammad. Pecinta kaos harus tahu, ini dia 3 model basic tee yang harus Hidupmu. Kamu rengkuh Nabi Muhammad, masukkan dalam hatimu, jangan pernah biarkan keluar lagi dari hatimu. Dengan itu kamu akan naik tingkatannya. Dengan itu kamu akan naik derajatnya. Seorang anak muda, Zaid bin Harithah namanya, dijual di pasar. Dibeli sama Hakim bin Huzam, sepupunya Sayyidah Khadijah. Habis itu dikasih hadiah kepada Sayyidah Khadijah, hadiah pernikahan dengan seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah. Kasih hadiah beberapa orang budak. Diambil sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah panggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, pilihlah, ikhtar ma tasya. Silakan kau pilih siapa yang kau kehendaki. Pandangan matanya jatuh kepada Zaid bin Harithah, diambilnya Zaid. Sehingga sekalian saya muliakan, budak nggak jelas keadaannya, tapi Nabi memuliakannya dengan semulia-mulianya. Nabi Muhammad bahkan yatabanna, Nabi Muhammad mengangkat dia sebagai seorang anak. Teman-teman sekalian saya muliakan, Zaid mengambil Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya. Karena ketika datang ayahnya, ketika datang pamannya, ngambil Zaid dari Nabi Muhammad karena dia sebenarnya bukan seorang budak, cuman ketangkep waktu perang satu daerah yang Zaid ada di sana, dikena jarahan gitu. Bapaknya mau ngambil, berapapun wahai Muhammad kamu jual, kami akan beli Zaid bin Harithah karena dia sebenarnya bukan budak. Ibunya nangis-nangis nyariin dia. Kata Nabi Muhammad, maukah kalian aku tawari yang lebih enak daripada itu? Apa itu? Suruh Zaidnya milih aja. Dipanggil Zaid, Zaid ini ayahmu betul? Iya Muhammad. Belum jadi seorang nabi waktu itu nabinya. Yang ini pamanmu betul? Betul wahai Muhammad. Zaid, mereka datang untuk menebusmu. Kamu mau barengan sama mereka atau kamu barengan sama aku? Zaid bin Harithah lihat Nabi Muhammad, lihat ayahandanya. Kemudian berkata kepada bapaknya dan pamannya, maafkan saya wahai ayah, maafkan saya wahai paman, saya tak sanggup berpisah dengannya. Tapi kami ayahmu, saya adalah ayahmu wahai Zaid, saya adalah pamanmu wahai Zaid, kata pamannya. Kata Zaid bin Harithah, walakinnahu indi, akan tetapi Muhammad bagiku, ayahku, pamanku, ibuku, saudaraku, kakekku, nenekku, semua orang yang aku butuhkan ada padanya. Memilih Nabi Muhammad, merengkuh Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian, hasilnya orang pertama masuk Islam dari kalangan budak dan kemudian menjadi satu-satunya sahabat yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Zaidun. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Satu-satunya nama sahabat yang Allah sebut di dalam Al-Quran namanya Zaid bin Harithah. Dari budak yang dijual di pasar jadi seseorang yang namanya Allah tulis dalam Al-Quran. Bagaimana menurutmu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada seorang laki-laki namanya Safinah, Maula Rasulillah.
Dia khidmah pada Nabi Muhammad, jadi pelayannya Nabi Muhammad. Banyak membersamai Nabi Muhammad alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, sesudah wafatnya Nabi Muhammad sekian tahun, satu waktu Safinah Maula Rasulillah bersama dengan beberapa orang terjebak di sebuah hutan. Di depan mereka lautan, di belakang mereka hutan. Safinah bersama dengan beberapa orang. Kapalnya pecah, kemudian perahunya itu pecah, beberapa orang ini ya pulang perang. Akhirnya mereka pun terdampar di sebuah pulau ini. Naik ke atas pulau, mau nyari jalan keluar dari pulau ini nih di mana? Ketemu sama gede macannya ada di hadapan mereka. Mereka kalau ke belakang, lari ke belakang ke lautan. Kalau jalan terus mereka juga nggak tahu jalannya ada apa di sana. Sekarang ada macan di hadapan mereka. Tegang semua. Sahabat beberapa orang, bid'ata asyar katanya, ada beberapa belasan sahabat bersama dengan Safinah Maula Rasulillah. Tapi Safinah Maula Rasulillah, Safinah adalah pelayan Nabi Muhammad. Seseorang yang sudah merengkuh Nabi Muhammad untuk jadi hadiah dalam kehidupannya. Ada macan di hadapannya, apa yang dilakukan Safinah? Memperkenalkan diri. Ya Aba Firas, ana Safinah Maula Rasulillah. Wahai macan, saya adalah Safinah, pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dullani ala tariq barakallahu fik. Wahai macan, tunjukkan saya jalan keluar dari hutan ini di mana, semoga Allah memberkahimu. Tuh macan langsung ngangguk berbalik arah, nunjukin jadi guide perjalanan mereka. Dari pelayan, bukan masalah pelayannya siapa. Mau, tapi nggak di. Ini dunia, belum nanti di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Di akhirat nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sajakah ya Allah? Belum. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Ketika kamu ambil Nabi Muhammad, kamu hidup bersama Nabi Muhammad, di akhirat Allah memuliakanmu bersama dengan Nabi Muhammad. Allah janjikan tidak akan pernah kecewa di akhirat nanti. Nuruhum yas'a baina aydihim. Ada cahaya sangat terang di hadapan mereka, wa bi aimanihim, cahaya terang di samping kanan kiri mereka. Dan mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Di antara orang-orang lagi ketakutan-ketakutan, mereka malah berbangga dengan cahaya yang ada di samping kanan kiri mereka. Saudariku sekalian, adakah kamu di antara mereka itu? Adakah kita di antara mereka itu? Mesti ngasih proposal sekarang nih di dunia. Kesempatannya cuma sekarang, saat hidup kita di atas muka bumi ini. Ajukan diri, kasih lamaran bahwa ya Rasulullah, terimalah kami. Tiap kita baca maulid, tiap kita baca sholawat, tiap kita qiyam, apalagi saat bareng-bareng, ajuin diri. Ya Rasulullah, saya ada di sini di antara para pecinta-pecintamu, wahai Rasul. Tiap kali habis selesai sholat, minta sama Allah, ya Allah, Engkau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad tanpa kami minta. Ya Allah, tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad dimanapun saja kami berada, sebab kami meminta.
Teman-teman saudaraku sekalian, ambil Nabi Muhammad. Mau tidur sholawatan, bangun tidur sholawat. Keadaan hari-hari, niatin hidupmu membersamai Nabi Muhammad. Tiap kali ada hal-hal gak baik dalam dirimu, ingat, saya umat Nabi Muhammad gak pantas nih kayak gini. Tiap ada kebencian dalam hatimu, ingat, saya umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kebencian saya kepada umat Nabi Muhammad menghalangkan saya untuk membersamai Nabi Muhammad di akhirat nanti. Karena Nabi Muhammad tuh paling beban sama umatnya, paling kepengen keselamatan umatnya. Kemudian kamu mendoakan hal buruk kepada mereka, padahal mereka adalah umat Nabi Muhammad. Kamu gak pas sama hamnya Nabi Muhammad, sama bebannya Nabi Muhammad, teman-teman. Jangan sampai kamu kayak begitu. Nabinya kan seolah bilang, gimana sih, dia kan umat saya ngarepin keselamatan dia, kamu malah doain kecelakaan dia. Ayo yang pas sama Nabi Muhammad SAW. Jangan tega nyakitin orang. Belajar, belajar. Jangan tega mau bikin orang lain merasa sakit hati sama kita. Belajar buat bagusin akhlak, belajar buat bakti sama orang tua, belajar buat taat sama suami, belajar buat jadi istri yang soleha, belajar buat baik sama siapapun, belajar untuk bisa jadi umat yang pantas. Ambil Nabi Muhammad dalam dirimu, rengkuh dalam hatimu, jangan pernah biarkan beliau keluar lagi dari hatimu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bisa ngamalinnya. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.